Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Esti Nurwanti. Pada kesempatan ini di mata kuliah Gizi Daur Kehidupan, kita akan belajar lebih lanjut terkait gizi prakonsepsi. Nah, sebelum itu, jangan lupa teman-teman untuk mengisi presensi di Leads, kemudian bisa mendownload materinya, kemudian juga bisa mengakses YouTube, kemudian juga kita bisa berdiskusi lebih lanjut melalui Google Meet. Pada saat diskusi nanti, saya harap juga teman-teman bisa membentuk 3 kelompok untuk diskusi, dan setiap kelompok bisa mencari studi kasus di lingkungan terdekat, baik itu keluarga, saudara, teman, atau jika tidak ada bisa menghubungi dosen. Jadi teman-teman nanti nyari caten atau calon pengantin nih. Nah, terus coba ditanya-tanya, diwawancara, apakah mempunyai masalah gizi atau tidak gitu. Kemudian nanti perwakilan kelompok akan membahas singkat terkait studi kasus yang ditemukan. Kemudian nanti kelompok lain bisa memberikan tanggapan. Kemudian nanti setiap kelompok juga bisa menampilkan contoh menu yang tepat untuk calon manten ya. Oke, selanjutnya dalam waktu 100 menit saya memberikan kesempatan teman-teman untuk diskusi kelompok 30 menit sehingga saya memiliki waktu presentasi selama 70 menit. Kemudian apa saja sih yang akan dipelajari pada topik kali ini? Jadi nanti untuk prakonsepsi ini kita akan mengetahui lebih lanjut terlebih dahulu terkait anatomi fisiologi, kemudian kebutuhan gizi, kemudian masalah gizi yang umum terjadi pada prakonsepsi, kemudian bagaimana perencanaan menu agar bisa mencapai status gizi yang optimal. Mungkin teman-teman sudah pernah mencoba bagaimana sih menghitung kebutuhan gizi prakonsepsi. Oke, nanti kita akan belajar lebih lanjut ya di pertemuan berikutnya. Tapi sebelum itu teman-teman bisa searching dulu di internet ataupun di buku ya terkait bagaimana sih cara menghitung kebutuhan gizi prakonsepsi. Kemudian masalah gizi apa sih yang sering terjadi pada prakonsepsi? Yang sering terjadi yaitu kurang energi kronis atau kita mengenai dengan KEK ataupun anemia karena masalah gizi ini tentunya akan berpengaruh ke kondisi nanti jika si calon pengantin ini hamil. Karena jika KEK tentunya atau anemia akan meningkatkan resiko bayinya memiliki berat badan lahir yang rendah ya. Kemudian bagaimana sih cara menyusun menu nih agar si calon pengantin ini jadi sebelum merencanakan kehamilan bisa memiliki contoh menu yang tentunya sehat ya dan seimbang agar nanti bisa mempersiapkan kehamilan dengan baik sehingga janinnya dan nanti bayi yang dilahirkannya juga akan sehat. Jadi ibu dan bayi sehat. Dan sebelum itu tentunya kita harus melakukan pengkajian data terlebih dahulu. Jadi nanti teman-teman saat mendapatkan pasien juga nanti coba dikaji terlebih dahulu, kemudian dihitung kebutuhan energi dan zat gizinya. Kemudian teman-teman mencoba untuk melakukan perencanaan menu seimbang. Oke, untuk penyusunan menu sendiri, tentunya setelah melakukan pengkajian riwayat gizi, nanti teman-teman akan tahu nih sebenarnya apa yang terjadi pada si calon pengantin ini ya. Kemudian zat gizi penting apa saja sih yang perlu dipersiapkan gitu. Kemudian bagaimana terkait kebutuhan gizi baik makronya maupun mikro. Kemudian apa tujuan perencanaan menunya. Kemudian bagaimana prinsip dan syaratnya, kemudian nanti bisa ada gambaran contoh menu dalam sehari. Oke, nanti juga teman-teman kalau bisa menampilkan contoh menu dalam bentuk gambar ya, agar mudah dipahami dan kita juga bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentunya. Nanti juga teman-teman bisa mengambil contoh-contoh mungkin di catering diet ataupun nanti di internet. Atau mungkin kalau teman-teman di rumah ada yang bisa memberi
contoh-contoh makanan, tentunya bisa nanti menjadikan ditampilkan nanti ya untuk sebagai contoh makanannya. Oke, nanti kita akan lebih lanjut tentunya bahas kupas tuntas terkait gizi prakosesi ya di perkuliahan berikutnya ya. Dan teman-teman sebelum itu juga bisa membaca buku referensi berikut ini. Jadi nanti bisa menjadi tambahan untuk diskusi. Oke, oke. Sampai ketemu di perkuliahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.